Selamat sore Pak dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya, dan untuk kali ini kelompok kami akan membahas tentang penilaian kualitas penerjemahan. Yang pertama, tujuan penilaian kualitas terjemahan. Menurut Larson 1991 ada 3 alasan penting terjemahan, yaitu yang pertama, penerjemahan ingin meyakini bahwa terjemahannya itu akurat atau accurate. Artinya bahwa apakah terjemahannya itu sudah mengomunikasikan makna yang sama dengan makna yang ada dalam TSU atau belum. Apakah makna yang ditangkap pembaca TSU tidak sama dengan makna yang ditangkap pembaca TSA atau tidak. Kemudian ia ingin yakin apakah tidak terjadi penyimpangan atau distorsi makna dalam teks terjemahannya. Yang kedua, penerjemahan ingin mengetahui apakah hasil terjemahannya itu jelas, clear, atau tidak. Artinya bahwa pembaca sasaran atau target reader dapat memahami terjemahan itu dengan baik. Dengan istilah lain, clarity atau kejelasan ini sama dengan readability, yaitu suatu keadaan dapat dibaca. Artinya, teks terjemahan tersebut dapat dipahami dan dimengerti. Dalam teks ini, BSA yang digunakan adalah bahasa yang elegan, sederhana, dan mudah dipahami. Untuk meyakini bahwa terjemahannya dapat dipahami dengan baik, penerjemah perlu meminta penutur BSA untuk membaca naskah terjemahannya agar dapat memberitahukan isi naskah atau informasi pesan yang disampaikan dalam terjemahan itu. Penerjemahan perlu mendapatkan informasi mengenai bagian naskah yang sulit dipahami, sehingga jika ada bagian naskah yang sulit dibaca atau dipahami itu artinya terjemahannya belum mencapai tingkat kejelasan clarity yang diharapkan, maka dari itu pengecekan ulang harus dilakukan. Ketiga, penerjemahan ingin mengetahui apakah terjemahannya wajar, natural atau tidak. Artinya, apakah terjemahan itu mudah dibaca atau menggunakan tata bahasa yang dan gaya bahasa yang wajar atau lazim sesuai dengan tata bahasa atau gaya yang digunakan oleh penutur BSA. Artinya, apakah hasil terjemahannya itu alami atau kaku. Penerjemahan perlu mengetahui bahwa terjemahannya terasa wajar sehingga pembaca sasaran seolah-olah membaca karangan yang bukan hasil dari terjemahan. Maka dari itu terjemahan harus diuji apakah telah menggunakan bahasa yang wajar atau lumrah atau belum. Jika terjemahan itu tidak mencapai tingkat kewajaran atau naturalness wajar, maka revisi harus dilakukan. Yang berikut jenis-jenis penilaian kualitas terjemahan. Yang pertama, uji keakuratan atau accuracy test. Uji keakuratan berarti mengecek apakah makna yang dipindahkan dari TSU itu sama dengan yang ada di TSA. Tujuan penerjemah adalah mengomunikasikan makna secara akurat. Penerjemah tidak boleh mengabaikan, menambahkan atau mengurangi pesan yang terkandung dalam TSU karena terpengaruh oleh bentuk formal BSA. Untuk menyatakan makna secara akurat, penerjemah boleh melakukan perubahan bentuk atau struktur gramatikal. Nida dan Taber menegaskan bahwa pesan harus diutamakan karena isi pesanlah yang terpenting. Ini berarti bahwa penyimpangan tertentu yang agak radikal dan struktur formal itu diperbolehkan atau bahkan diperlukan. Yang kedua, uji keterbacaan, readability test. Larson mengemukakan bahwa uji keterbacaan atau readability test dimaksudkan untuk menyatakan derajat kemudahan apakah sebuah terjemahan itu mudah dipahami maksudnya atau tidak. Tulisan yang tinggi, keterbacaannya lebih mudah dipahami daripada yang rendah. Sebaliknya, tulisan yang lebih rendah, keterbacaannya lebih sukar untuk dibaca. Keterbacaan ini meliputi pilihan kata atau diction, bangun kalimat, sentence construction, susunan paragraf atau paragraph organization, dan unsur ketatabahasaan atau grammatical sentence elements. Jenis huruf, size of type, tanda baca, function, ejaan, spelling, spasi antar baris, space between lines, dan ukuran margin, size of margin. Yang ketiga, uji kewajaran.
Larson menyatakan bahwa tujuan terjemahan ini diantaranya adalah menghasilkan terjemahan idiomatis, yaitu terjemahan yang maknanya sama dengan bahasa sumber yang dinyatakan dalam bentuk yang wajar dalam BSA. Maka dari itu, tujuan dari uji kewajaran naturalisme itu sendiri adalah melihat apakah bentuk terjemahannya itu alamiah atau sudah tepat dengan gaya bahasa BSA atau belum. Selanjutnya, Larson mengemukakan bahwa terjemahan itu dinilai wajar jika makna dalam TSU dikomunikasikan dengan akurat. Yang kedua, makna yang dikomunikasikan ke dalam BSA menggunakan bentuk tata bahasa dan kosakata yang lumrah atau wajar. Tiga, terjemahan itu mencerminkan tindakan komunikasi yang lazim ditemui dalam konteks antar komunikasi dalam BSA. Uji kewajaran harus dilakukan oleh penilaian yang sudah membaca seluruh terjemahan dan membuat komentar dan saran-saran yang diperlukan. Penilaian harus berfokus pada tingkat kewajaran serta berupaya bagaimana meningkatkan kewajaran dan gaya bahasa dalam terjemahan. Nomor 4, uji keterpahaman comprehension testing. Newmark mengemukakan bahwa uji keterpahaman comprehension testing dilakukan untuk menguji apakah terjemahan yang dihasilkan itu dapat dimengerti dengan benar oleh penutur BSA atau tidak. Uji keterpahaman ini terkait erat dengan masalah kesalahan referensial yang mungkin dilakukan oleh penerjemah. Kesalahan referensial adalah kesalahan yang menyangkut fakta dunia nyata dan proporsi bukan menyangkut kata-kata. Yang kelima, uji keejaan. Uji keajaiban Uji keajaiban sangat diperlukan dalam hal-hal yang bersifat teknis. Duff menegaskan bahwa tidak ada aturan baku mengenai bagaimana cara yang terbaik menyatakan ungkapan BSA. Namun dapat dicatat bahwa ada beberapa kelemahan yang harus dihindari. Salah satu kelemahan itu adalah ketidakejaan atau inkonsistensi. Larson menyatakan bahwa TSU biasanya memiliki istilah kunci yang digunakan secara berulang-ulang. Jika TSU panjang atau proses penyelesaian terjemahan memakan waktu yang lama, maka ada kemungkinan terjadinya ketidakejaan penggunaan padaan kata untuk istilah kunci itu. Maka dari itu pada akhir penerjemahan perlu melakukan pengecekan terhadap ketidakejaan itu. Hal ini bisa terjadi pada penerjemahan atau terjemahan dokumen politik, teknik, ekonomi, hukum, pendidikan, atau agama. Yang keenam, terjemahan balik atau back translation. Soemarno menyatakan bahwa terjemahan balik terjadi jika suatu kata dalam bahasa A diterjemahkan ke dalam bahasa B. Hasil terjemahan dalam bahasa B dibandingkan dengan teks diterjemahkan kembali ke dalam A1 untuk menilai hasil terjemahan itu. Terjemahan A1 dibandingkan dengan teks asli A, semakin dekat terjemahan A1 terhadap teks asli A, semakin tinggi nilainya. Terjemahan A1 memang tidak sama dengan teks asli A, demikian halnya Naban mengemukakan penjelasannya yang sama bahwa strategi lain yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas terjemahan adalah terjemahan balik atau back translation. Secara praktis, teks bahasa Inggris teks A misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau teks B, kemudian teks B diterjemahkan kembali ke teks A1. Semakin sama pesan teks A1 dengan pesan teks A, maka semakin akurat pesan teks B. Contoh kalimatnya, kalimat asli buku ini sangat menarik untuk dibaca. Terjemahan ke bahasa Inggris, this book is very interesting to read. Diterjemahkan balik ke bahasa Indonesia, buku ini sangat menarik untuk dibaca. Teknik close. Nida dan Taber menganjurkan teknik close untuk menilai kualitas terjemahan. Teknik ini menggunakan tingkat keterpahaman pembaca terhadap teks sasaran sebagai indikator kualitas terjemahan. Teknik close adalah metode pembelajaran dan evaluasi yang melibatkan penghapusan kata-kata tertentu dari sebuah teks.
Tujuan dari teknik ini adalah untuk menguji pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengisi kata-kata yang hilang tersebut berdasarkan konteks kalimat. Teknik close dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengajaran bahasa sastra, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Biasanya teknik close digunakan dengan menghapus kata-kata kunci dari teks dan meninggalkan ruang kosong di tempat kata-kata tersebut seharusnya berada. Siswa kemudian diminta untuk mengisi ruang kosong dengan kata yang tepat berdasarkan pemahaman mereka terhadap konteks kalimat dan pengetahuan yang mereka miliki. Contoh kalimat, saya pergi bla 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 setiap pagi untuk berolahraga. Yang berikut, ibu sedang memasak bla 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 di dapur untuk makan malam. Yang berikut, burung-burung berkicau bla 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 ketika matahari terbit. Pengisian spasi kosong dalam teks close bergantung pada pemahaman pembaca terhadap konteks kosakata dan struktur kalimat. Teknik ini dapat digunakan untuk menguji pemahaman siswa, meningkatkan keterampilan bahasa, atau mengevaluasi kemampuan tata bahasa dalam kosakata. Oke, dan slide yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fadila. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu slide 8, uji pengetahuan. Uji pengetahuan ini digunakan untuk menilai kualitas terjemahan teks teknik. Teknik ini dilakukan melalui pengujian pengetahuan pembaca tentang isi teks bahasa sasaran. Pembaca teks bahasa sasaran diminta membaca teks terjemahan dan menjawab pertanyaan dalam kuesioner yang telah dipersiapkan oleh penilai. Jika pembaca teks terjemahan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar, sebanyak pertanyaan yang dijawab dengan benar oleh pembaca teks bahasa sumber itu merupakan indikasi bahwa pesan teks terjemahan sudah sama dengan teks bahasa sasaran. Namun demikian, tetap bahwa teknik ini pun melahirkan simpulan yang keliru perihal kualitas terjemahan karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, diasumsikan bahwa pembaca diperkenankan untuk membaca teks terjemahan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, setelah kemampuan dan ketidakmampuan pembaca dalam menjawab pertanyaan itu belum bisa dikatakan sebagai indikator bahwa suatu hasil terjemahan itu akurat dan tidak akurat. Yang kedua, meskipun uji pengetahuan ini menghendaki penilai untuk membandingkan tanggapan pembaca teks bahasa sasaran dengan tanggapan pembaca teks bahasa sumber, pendekatan tersebut tidak mempertimbangkan bahwa interpretasi pembaca terhadap teks sangat terikat oleh latar belakang, budaya, dan kompetensi membaca para pembaca, sehingga ada kemungkinan bahwa dua pembaca teks bahasa sasaran yang mempunyai latar belakang budaya yang sama itu akan menginterpretasikan teks secara berbeda. Dan slide yang terakhir, slide ke-9, uji performansi. Uji performansi pada umumnya digunakan untuk menilai kualitas terjemahan dokumen-dokumen teknik. Breslin mengatakan bahwa dengan uji performansi, penilai dapat menentukan kualitas teks terjemahan melalui pengujian performansi teknisi yang harus menggunakan teks terjemahan untuk memperbaiki atau menyetel bagian dari suatu peralatan. Uji performansi ini masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan, diantaranya yang pertama, uji performansi tidak mampu menilai kualitas terjemahan non-teknik, misalnya teks sastra. Yang kedua, hasil terjemahannya tidak selalu mencerminkan pesan secara akurat. Ada kemungkinan bahwa terjemahan yang dibaca oleh teknisi yang bersangkutan sebenarnya tidak berkualitas, namun dia dapat memperbaiki suatu peralatan itu karena sebelumnya dia telah membaca teks terjemahan atau dia sudah mempunyai pengalaman untuk memperbaikinya. Kriteria penilaian kualitas terjemahan. Berkaitan dengan kriteria
penilaian hasil terjemahan, Albir mengusulkan 4 prinsip dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, penguji atau evaluator harus setia terhadap kriteria yang ditetapkan, dan yang diuji atau evalu harus sadar terhadap kriteria yang ada. Yang kedua, kriteria penilaian bergantung pada konteks atau jenis teks yang diterjemahkan dan fungsi penilaian atau jenis tes yang digunakan, sehingga harus dipertimbangkan mengapa, untuk apa, dan untuk siapa penilaian itu dilakukan. Yang ketiga, objek penilaian atau apa yang sedang dinilai. Dalam hal ini, penilai juga seharusnya mempertimbangkan apa yang seharusnya dia evaluasi dan apa yang dapat dia evaluasi. Yang keempat, penilai atau penguji hasil terjemahan seharusnya mempertimbangkan beberapa indikator agar dia mampu mengenali apakah yang diuji itu mempunyai kompetensi teruji. Macaulay menyodorkan kriteria penilaian hasil terjemahan yang berdasarkan segi dan aspek terjemahan. Kriteria tersebut tersaji dalam bentuk tabel yang masih memerlukan penjelasan yang cukup rinci. Ada juga skala penilaian kualitas terjemahan. Macaulay mengemukakan 2 cara penilaian, yaitu cara umum dan cara khusus. Cara umum adalah penilaian yang secara relatif dapat diterapkan pada segala jenis terjemahan, tetapi cara khusus hanya diterapkan pada teks tertentu, misalnya pada teks hukum, teks sastra, dan lain-lain. Di samping itu, Nababan menambahkan bahwa kita dapat menggunakan 2 instrumen untuk menilai kualitas terjemahan. Instrumen yang pertama adalah accuracy writing instrument. Instrumen ini digunakan untuk menilai tingkat akurasi suatu terjemahan, khususnya tataran kalimat. Berikut adalah skala penilaian hasil terjemahan yang diadaptasi dari Nagao, Tsuji, dan Nakamura. Instrumen kedua adalah readability rating instrument, yaitu instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat keterbacaan teks terjemahan dan memuat 2 tipe pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup terkait dengan skala penilaian tingkat keterbacaan teks terjemahan, yaitu 1-4 dengan rincian sebagai berikut: sangat mudah skala 1, mudah skala 2, sulit skala 3, sangat sulit skala 4. Sedangkan pertanyaan terbuka menghendaki penilaian pembaca teks bahasa sasaran untuk menyatakan alasan-alasan mendasari mengapa teks sulit atau sangat sulit untuk dipahami. Penilaian tingkat keterbacaan diarahkan pada satuan paragraf. Paragraf sebagai satuan terjemahan akan dinilai dari segi keterbacaan karena paragraf pada umumnya dibangun dari beberapa kalimat yang terkait satu sama lain dan memuat satu pikiran utuh. Melalui cara ini penilaian akan lebih mudah dilakukan, terutama pada teks-teks yang panjang. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 6. Ini